Dianggap parasit keluarga. Bab 95. Setelah mendaftar sekaligus menunggu sesuai prosedur, akhirnya Sofia dan Kalandra mendapat giliran. Keduanya langsung menuju ruang USG. Kebetulan, mereka menjadi pasien pertama yang menjalani USG di pagi ini. Kenapa enggak saja terus langsung USG sendiri? Tanya Dr. Andri ketika Kalandra dan Sofia baru masuk ruang pemeriksaan. Dikiranya aku secanggih itu, langsung bisa USG sendiri. Sinis Kalandra pura-pura marah. Dr. Andri yang memiliki perawakan gempal, langsung tertawa. Ini program. Tanyanya sambil memeriksa buku kehamilan Sofia. Enggak program sih, tapi memang langsung dijadiin, balas Kalandra. Topcer, ya. Tanggap Dr. Andri masih sengaja menggoda temannya. Oh, pasti. Makanya ini aku ingin USG secepatnya soalnya aku curiga langsung jadi 2. Balas Kalandra masih sengaja pamer menanggapi temannya yang terus saja menggoda bahkan meledeknya. Lihatlah, Dr. Andri sampai sesak napas karena menertawakannya. Sudah, jangan ketawa terus. Nanti yang ada kamu pingsan sebelum USG istri aku. Tegur Kalandra. Tatapan Dr. Andri teralih kepada Sofia yang sedari awal hanya tersenyum hangat. Mbak, punya suami selawak Kalandra, memang perut mbak enggak kaku. Sofia langsung tersipu. Perutnya ada janinnya, ya jangan disuruh kaku. Tegur Kalandra yang langsung membimbing Sofia untuk berbaring di ranjang pemeriksaan walau belum diberi aba-aba oleh Dr. Andri. Anggap saja rumah sendiri, yang. Sudah enggak usah bingung-bingung, ucap Kalandra sementara Dr. Andri yang berangsur berdiri, makin sibuk tertawa. Ya sudah, kamu sekalian USG sendiri saja. Ucap Dr. Andri yang kemudian menggunakan sarung tangan karet. Ajarin dong gimana cara pakainya. Biar kalau kamu sibuk, aku USG istriku sendiri di sini, ucap Kalandra. Saking dekatnya, Dr. Andri sungguh mengajari Kalandra menggunakan alat USG. Gampang banget, ujar Kalandra. Memang gampang jadi dokter daripada pengacara tahu. Iya kalau yang kamu bela benar, kalau malah yang salah. Masuk neraka kamu. Balas Dr. Andri. Ya belumlah, kan aku belum mati. Jangan didoain masuk neraka juga, nanti istriku sedih, nangis, taflonnya melayang ke kamu. Balas Kalandra. Dr. Andri hanya tertawa kemudian menjelaskan hasil dari USG dan terpampang di layar monitor yang ada di hadapan mereka. Kelihatan kan, walau baru 4 bulan. Ucap Kalandra masih di sisi Sofia. Kelihatan. Kelihatan. Bentar, kita dengerin detak jantungnya. Emang ada 2 sih, Kal? Bentar, ini pasti rame banget. Wah selamat, ya. Beneran topcer ini, enggak kaleng-kaleng. Ucap Dr. Andri. Bikin anak kok disamain sama sarden, kaleng-kaleng. Balas Kalandra yang awalnya sudah langsung senyum-senyum sendiri menatap sang istri. Dr. Andri lagi-lagi tertawa. Lain dengan Sofia yang langsung tidak bisa berkata-kata saking bahagianya. Ya Allah. Daim beneran bakalan langsung punya 2 adik. Alhamdulillah. Enggak kebayang, Mas kalah sama orang tuanya pasti heboh banget. Batin Sofia merinding mendengar 2 detak jantung nyaris bersamaan dari dalam perutnya. Ada keluhan khusus? Tanya Dr. Andri siap memberi resep obat. Ia menatap semringah Kalandra dan Sofia yang sedang sangat berbahagia tak lama setelah mengetahui kebenaran keadaan janin keduanya.
Keduanya duduk di hadapannya dengan Kalandra yang sudah langsung sibuk menggenggam sebelah tangan Sofia, menyimpannya di pangkuan pria itu. Dokter Andri bisa merasakan, dari semuanya memang Kalandra yang merasa paling bahagia atas kenyataan anak kembarnya. Semua keluhan sudah diborong aku. Istriku beneran enggak ngidam aneh-aneh. Paling ya semacam lemas atau mendadak ngantuk. Masih wajar, dan paling enggak boleh kecapean. Beda kalau aku sudah pusing, mual, apa lemes, pokoknya iya, cerita Kalandra. Dokter Andri langsung menertawakannya. Bagi-bagi rezeki lah pokoknya. Nah, iya. Dermawan banget kan anak-anakku. Masih di perut sudah bagi-bagi bansos, apa kabar kalau sudah keluar? Sergah Kalandra. Sofia mesem mendengarnya. Mau jadi DPR juga kali biar mengikuti jejak kakeknya. Balas Dokter Andri. Jangan hanya DPR sih. Kalau bisa yang lebih tinggi lagi. Balas Kalandra. Maksudnya duduk di pucuk pohon cemara. Canda Dokter Andri. Kalau gitu adanya, malah dikira penganut ilmu ping, Andri. Cibir Kalandra. Dokter Andri langsung terbahak layaknya Sofia yang langsung menggunakan tangan kanannya untuk menekap mulut guna meredam tawanya. Tapi aku mau tanam pohon jambu, mangga, dondong gitu di depan rumah. Anak-anak kan seneng kalau suruh panjat-panjat, ucap Kalandra masih sangat bersemangat. Biar mereka enggak harus ke pinggir kali kayak masa kecil kita ya, Kal. Sudah panjat capek-capek, buahnya jatuh ke kali dan langsung ke bawah arus juga. Tanggap Dokter Andri. Mana abis itu diantup tawon juga. Balas Kalandra. Terus sampai rumah malah dimarahi ibu. Dokter Andri makin ngakak jika harus mengingat masa kecil mereka. Tapi enggak ada kapoknya, kan? Balas Kalandra. Pria di hadapannya langsung mengangguk-angguk. Pulangnya, Sofia dan Kalandra langsung membagikan kebahagiaan mereka kepada Ibu Kalsum dan Pasana. Kedua parubaya itu sudah menunggu di depan gerbang sambil memomong daim sekaligus berjemur. Gimana? Ibu Kalsum sudah heboh, berisik padahal jarak mereka masih jauh. Saking tak sabarnya. Sehat dan aktif semua, Mah. Mamahnya juga sehat. Balas Kalandra bersuka cita. Berarti beneran kembar. Sergah Pasana langsung semringah. Ark. Teriak Ibu Kalsum histeris dan sukses membuat Pasana lupa mau ngomong apa. Ibu Kalsum langsung lari menghampiri Sofia, meninggalkan Pasana yang awalnya ada di sebelahnya dan kini menjadi sibuk geleng-geleng. Ibaratnya, ini aku tinggal memanen hasil dari kerja kerasku. Sebahagia ini. Mas Kala juga sudah enggak sesedih kemarin. Semuanya beneran bahagia termasuk Daim yang harusnya belum maksud, batin Sofia. Di hadapannya, Kalandra yang mengemban Daim tengah mengabarkan kabar bahagia mengenai calon adik mereka yang kembar. Ya belum maksud, Mas. Tegur Sofia. Mereka tetap di sana, menikmati pagi yang hangat penuh kebahagiaan sambil terus berjemur. Barulah sekitar setengah jam kemudian, mereka berjalan kaki menuju rumah makan. Tak semata untuk memantau keadaan di sana, namun juga untuk sekalian sarapan. Jadi makin semangat buat kerja, kan? Ucap Pasana. Kalandra mesem. Nanti aku mau bikin beberapa kamar ke belakang buat anak-anak sih. Jadi memang wajib lebih semangat juga buat ngumpulin modal. Ibu Kalsum dan Pasana kompak tersenyum menanggapinya. Alhamdulillah di sini juga selalu rame. Pesanan juga rame, ya alhamdulillah banget pokoknya.
Ya meski kalau Pak Haji makan di sini, ngakunya jadi terancam Kismin. Ucap Ibu Kalsum yang sukses membuat mereka semua senyum. Mbak beneran enggak ada keluhan? Tanya Pasana kepada Sofia yang duduk di hadapannya. Mereka ada di meja di lantai bawah yang mana untuk Daim sengaja memakai kursi khusus milik Daim. Sofia langsung menggeleng. Beneran enggak ada, Pah. Paling ya itu, semacam mendadak lemas atau ngantuk. Itu pun cukup dibawa istirahat apa tidur, langsung pulih enggak ada keluhan lagi. Ya kamu sesuaikan saja, jangan kecapaian pokoknya ya. Kerja juga sebisanya, jangan dipaksakan, balas Pasana. Sofia tersenyum hangat membalasnya. Iya, Pah. Makasih banyak. Omong-omong, Mas Kala mau kasih hadiah apa, istrinya hamil kembar. Ucap Ibu Kalsum sengaja menggoda putranya. Kalandra yang langsung mesem berangsur menatap Sofia yang duduk di sebelahnya. Kamu mau apa? Ibu Kalsum dan Pasana langsung tersipu melihat interaksi manis antara anak dan menantunya. Minta, Mbak. Jangan enggak. Todong Ibu Kalsum. Mas, aku dipaksa. Ujar Sofia yang kemudian tertawa. Pokoknya wajib. Lanjut Ibu Kalsum. Kalandra langsung melirik sang mamah. Kalian memang paling bisa bikin kantong langsing. Kemarin kalau enggak salah, Mas mau beliin istrinya mobil. Sudah nawarin gitu, kan? Lanjut Ibu Kalsum sambil terus melahap nasi uduk di piringnya. Dengan polosnya, Sofia yang langsung ingat berkata, oh, iya, Mah. Bener banget. Pasana langsung menertawakan Kalandra yang diserbu dua emak-emak sekaligus. Apalagi sejauh ini, belum ada yang bisa mengalahkan kekuatan emak-emak bahkan superhero sekalipun. Beliin loh, Mas, apalagi Mas sudah janji. Iya, Pah. Kalandra berangsur mengelus-elus perut Sofia walau ia masih sibuk mengunyah dan itu juga disuapi oleh Sofia. Bulan depan, ya. Ucapnya kali ini sambil menatap Sofia. Kamu beneran harus belajar nyetir. Jangan minta yang lain minggir pas kamu lagi nyetir. Mendengar itu, orang tua Kalandra kompak tertawa. Nanti belajar pelan-pelan saja. Sabtu Minggu apa hari libur kalau lagi enggak ada kerjaan, Masnya kan bisa, ujar Pasana dan langsung didukung oleh sang istri. Ini aku beneran mau dibeliin mobil. Beneran mobil yang asli, apa mobil remote? Sofia kebingungan dan memang sulit untuk percaya, dirinya benar-benar akan dibelikan mobil. Mobil beneran, Yang. Makanya nanti kamu belajar nyetir biar pas kamu nyetir, yang lain enggak kamu minta buat minggir. Itu pun kamu baru boleh nyetir sendiri kalau anak-anak udah lahir. Kalau masih hamil dan enggak ada yang kawal, aku ya enggak izinin kamu bawa mobil sendiri, ucap Kalandra memberi sang istri pengertian. Ya Allah, ini aku beneran mau dibelikan mobil. Bain Sofia mendadak lemas. Lebih parah dari ia merasakan rasa lemas efek hamil. Mbak, kok kamu malah kelihatan enggak senang? Tanya Ibu Kalsum. Lemas malah, Mah. Jujur Sofia sambil menatap mama mertuanya, tapi semuanya termasuk Daim menjadi menertawakannya. Kenapa malah lemas? Tanya Kalandra di sela tawanya sambil merengkuh kedua lengan Arun dan menghadapkan istrinya itu kepadanya. Sofia menghela napas pelan kemudian tersipu. Ia belum menjawab, tapi Kalandra sudah telanjur memeluknya. Jangan lemas, dong Yang. Kamu harus senang. Apalagi hadiahnya kan sebagai wujud dari rasa terima kasih karena kamu sudah kasih kebahagiaan yang beneran enggak bisa dibeli.
Ucap Calandra berusaha meyakinkan Sofia yang ia yakini malah merasa menjadi beban lantaran memikirkan nominal uang yang harus dikeluarkan untuk membeli sebuah mobil. Fajar yang kerja di bank tempatku dulu itu. David menatap kedua mata Ibu Fatimah dengan saksama. Ibu Fatimah yang masih memakai cadar, segera mengangguk. Iya benar. Fajar yang itu. Wah. Dia kan penipu, Bu. Tanggap David syok. Penipu bagaimana? Ibu Fatimah makin ketar-ketir. Dia suka menipu wanita gitu, diambil uangnya awalnya modusnya pinjam. Balas David. Beda dari sebelumnya, kali ini Ibu Fatimah tak langsung menanggapi. Tapi si Jihan beda sih, Fit. Malahan dia yang dikasih uang. David yang sempat heran mendengarnya segera berdeham, ya tetap saja Bu, wajib jaga-jaga. Takutnya itu juga uang hasil dari hal enggak benar yang ada nanti Jihan ikut terseret. Terakhir itu bulan lalu, keluarga istri dia maksa Fajar cerai dari istrinya gara-gara istrinya ini terseret-seret kasus penipuan si Fajar. Nah itu masalahnya. Si Jihan susah banget dibilangin. Mau ibu kirim ke bapaknya, takut malah di sana enggak diurusin dan makin parah. Balas Ibu Fatimah. Sepagi ini dan baru sekitar pukul 5 pagi, tapi Ibu Fatimah sudah datang ke kontrakan David untuk mengambil bahan dagangan. Jujur kenyataan tersebut tak hanya membuat David teringat Sofia. Karena yang ada, David jadi kasihan kepada Ibu Fatimah. Ditambah lagi, David tahu betul hidup dengan Jihan tidaklah mudah. Ya sudahlah Bu. Dipantau saja, nanti Ibu coba ngobrol kalau hubungan mereka sudah mulai enggak benar, nikahin saja mereka. Ucap David yang memang bingung jika dimintai pendapat hubungan Jihan dan Fajar. Namun jika dipikir-pikir, David merasa keduanya cocok. Ya paling gitu saja sih Fit. Belajar dari yang sudah-sudahlah. Lagian gimana ya, yang namanya orang tua walau tentu inginnya yang terbaik buat anak-anak, kalau anak-anaknya yang menjalani saja malah enggak mau bagaimana lagi? David mengangguk-angguk. Sejak 1 bulan terakhir setelah pertemuan mereka dan Ibu Fatimah sampai ikut membantu usahanya, mereka memang jadi nyambung.